Sufada Radio for Young Muslim Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, kembali lagi bareng kami di Monster Monday Mood Buster. Gimana nih kabarnya insan muda? Semoga sehat semuanya ya. FYI, hari ini pertama kalinya Monster kedatangan narasumber keren dari rekan kita, Prodi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, sebelum kita lanjut, boleh nih narasumber sapa-sapa insan muda dulu nih. Say hello dan kenalan. Halo Halo Kak. teman-teman, aku Gimana dari Kak FS. kabarnya Kak? Baik banget karena Sufada itu ya sudah kayak ruangannya proper, terus ramah lagi kakaknya. Keren. Alhamdulillah. Oke, keren ya. Nah, sebelum kita lanjut insan muda, izinkan membacakan CV dari narasumber kita. Nah, nama dari narasumber kita yaitu Hafizatur Rahmah, panggilannya Kak Hafiza, kelahiran dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, Kak Hafiza ini mengikuti banyak sekali pengalaman mulai dari organisasi, kemudian pekerjaan, dan penulis banyak buku, teman-teman. Nah, dari pengalaman organisasi yang pertama, pernah menjabat sebagai founder and president dari Forum Diskusi Pelajar Telaga Ilmu, kemudian Content and Education Coordinator Friends of Literacy Global, kemudian Public Relation Green Generation Indonesia, kemudian Sekretaris Maju Bersama, kemudian Marketing Staff UCAN, Duta Velari PPI Dunia, Duta Inisiatif Indonesia, Yayasan Dwi Putra Bangsa, kemudian Student Ambassador Forum Inilo ITS, kemudian founder dari komunitas Polyglot Together. Wah, banyak banget ya. Itu dari pengalaman organisasinya. Belum lagi yang pengalaman kerjanya. Pernah menjadi freelance jurnalis daerah Kalimantan Selatan di Timelines and News Investigasi, kemudian freelance tutor Inggris online Bimbel Telaga Ilmu Indonesia, kemudian freelance writer Kalimantan Post Radar Banjarmasin, kemudian owner dari Lives Health Education Consultant dan Internship Announcer RRI Banjarmasin. Banyak banget ya, luar biasa pengalamannya Kak Fiza ini. Makasih Kak. Nah, selain pengalaman organisasi dan pengalaman pekerjaan dari narasumber kita, ada juga beberapa judul buku yang sudah diterbitkan oleh Kak Hafiza. Yang pertama adalah Ayah adalah Ibu, Ibu adalah Ayah. Yang kedua, judulnya Luka yang Tak Bersuara. Yang ketiga, Cerpen Bulan Ramadan. Kemudian Aku dan Lara Hati Ini. Kemudian Dari Hati yang Mengagumi, Lembar untuk Ayah dan Ibu. Surat dari Hati yang Mengagumi dan Metanoia. Judulnya sangat menarik sekali ya insan muda. Nah, selanjutnya diskusi kita hari ini tuh sebenarnya bakal bahas apa aja sih. Yang pertama, bagaimana perjalanan Kak Fiza membangun personal branding. Yang kedua, bagaimana mahasiswa baru tetap bisa produktif di tengah menyalurkan minatnya, hobinya, kemudian potensinya dan skillnya gitu. Nah, mungkin Kak Fiza bisa bahas poin yang pertama dulu. Perjalanan Kak Fiza membangun personal branding itu seperti apa? Oke, terima kasih Kak buat undangannya dan juga jujur aku masih maba dan tentunya itu semua yang disebut itu kan masa SMA aku ya. Di masa SMA dulu tuh aku tuh orangnya itu ekstrovert lah Kak. Nah, tapi karena kita itu bingung nyalurin energi di mana, jadilah kita tuh ikut yang namanya organisasi. Nah, tentunya kita mulainya ya dari organisasi yang di sekolah dulu kan. Kalau di kampus namanya hima. Terus kalau di luar, dulu waktu SMA yang SMA aku ikut forum anak. Nah, di forum anak itu ada mentoring buat personal branding. Awalnya tuh kan ragu ya, karena kita bukan siapa-siapa gitu kan. Kita nih juga kalau dipandang itu alay gitu-gitu. Ini apa sih sok sok asik, sok aktif gitu. Padahal bukan itu siapa gitu kan, banyak yang bilang gitu. Cuman balik lagi kita gak usah dengerin itu loh, kayak kita tuh dengerin yang positif aja. Misalkan kayak kalau nggak ada yang dukung di komen kan kemalu kan posting sesuatu, kita minta tolong ke teman kita, Overthinking. iya, ya gak apa-apa, kita minta tolong aja temen, tolong kayak komenin keren dong biar aku
ada semangat gitu, kita minta tolong juga teman terus kita. Selain itu gak apa-apa kita posting, tapi kita juga lihat dulu inspirasi. Kadang tuh ada orang suka posting tapi dia nggak lihat pandangan orang juga. Jadi kita coba ini posting ini cocoknya itu di slide pertama itu apa ya, supaya orang kepancing buat nge-like gitu. Jadi kita minta pendapat temen lah kak, supaya nggak alay gitu. Jadi Nggak asal posting gitu ya. kayak personal branding kayak itu apa, lu nggak achieve apa, nggak jelas itu captionnya, kayak ya keren tapi agak gimana gitu, ada Kurang yang menarik. agak cringe gitu, kadang ada yang posting kayak gitu, sorry sorry. Jadi pentingnya buat denger kata orang, tapi juga Saran-saran baiknya saran gitu ya. baiknya, tapi yang buruk yang menjatuhkan nggak usah gitu. Yang Nggak usah baik aja didengerin. ya. Selain itu kita juga ini apa namanya, kita personal branding itu kan ada hal yang jadi nilai kita. Maksudnya kalau aku tuh kan lebih ke aspek aktivis ya. Jadi kita tuh ngebangun namanya NINS, kalau bahasa Inggris tuh NICHE. Jadi di situ tuh misalkan ada orang yang bakatnya tuh penghijauan, jadi apapun postingan tentang hijau-hijau gitu. Ada yang aktivis, berarti dia tuh kegiatan-kegiatan gitu kan Kak, kayak jurnalistik, terus juga organisasi, kayak kayak bisa organisasi kan kayak lebih ke pendidikan-pendidikan, terus isu-isu sosial yang fokusnya ke situ. Kebetulan aku juga suka yang namanya Fania Winola, itu kayak dia tuh kayak charming gitu kan auranya. Jadi kita bisa, Yang ikut COC itu ya. ya jadi kita kayak oh aku kayak bisa nih, kita ngikutin langkah dari idola kita. Atau kayak Safiera mungkin, kayak Maxwell, aku banyak kan berprestasi, tapi kita tuh sama, bisa kita tuh sama-sama manusia yang berkembang, kita masih generasi muda, kita harus mencoba itu. Nah itu udah ada referensi kontennya. Nah terus yang terakhir, tentunya mulai, kadang tuh ada kan yang suka diposting ini kayaknya aku udah berprestasi ini kayak bulan lalu, ngapain nih posting itu kan udah ketinggalan zaman. Nah kita bisa paduin konten itu dengan, misalkan itu bulan lalu tapi kita bisa korelasiin ke zaman sekarang gitu. Aku ada tuh kayak postingan aku dulu tuh aku ikut lomba kan, lombanya itu kayak jurnalistik, terus itu tuh apa lama banget, tapi kegiatan sama sekarang aku malah jadi pers gitu, aku jadi jurnalis beneran dari lomba itu. Yang postingan zaman dulu kan udah gak relevan di posting, tapi bisa di collab gitu. Itu mungkin carousel gitu ya. Gimana perjalanan aku yang cuman juara, cuman kayak waktu SMA tuh kayak cuman nulis-nulis doang, tapi malah jadi jurnalis beneran, jadi kayak narasi. Jadi orang tuh oh ternyata ternyata perjalanan hidup tuh kayak gitu ya, step by step cara jadi jurnalis tuh gini. Jadi kontennya itu berisi loh, kagak cuman flexing dong, tapi kayak ada hal-hal yang dibagikan. Nah Jadi sampaikan tuh ada. iya, jadi orang tuh punya benefit juga lihat konten kita, jadi merasa terbantu. Nah, kayak gitu kak, thank Itu you. yang perjalanan dari personal branding ya. Ya, Kemudian apa aja sih tips dari Kak Hafiza sebagai mahasiswa baru supaya tetap produktif di samping mengembangkan potensinya, minatnya, hobinya, seperti itu. Kan kadang-kadang mahasiswa tuh bingung ya awal-awal itu, di sisi lain dia adaptasi mungkin yang anak rantau nih ya, yang jauh-jauh, kemudian di tengah itu harus melaksanakan kewajibannya mengerjakan tugas. Tapi di sisi lain juga ada keinginan untuk mengembangkan eh, keinginan-keinginannya seperti hobinya, skillnya, kemudian potensinya. Nah, saran dari Kak Afiza gimana sih cara mengatasi hal itu? baik. Jadi kita sama-sama kabar kan. Kita tuh sebenarnya kita kayak masih bingung ini lingkungannya kayak gimana. Nah, tips dari aku adalah kita berani tanya ke dosen. Kayak gini, aku awal-awal masuk tuh aku bingung banget. Jadi aku langsung ke akademik. Aku langsung nanya, Ibu kalau kita ikut kegiatan, kita tuh dapat nilai gak? Ibu bener-bener kayak nanya gitu ke Bu Eli. Kalau itu kan ya bukan bagian akademiknya FSH ya. Jadi, Ibu ini gimana gitu. Terus boleh minta nomor Ibu buat tanya-tanya. Gitu lah kayak ke dosen. Ternyata yang aku tahu, ternyata kalau kita aktif ke seminar, kita lomba, organisasi, itu dapat poin guys. Di Sinau Uinsa itu ada kan, nah di sebelahnya ada poin skek, jadi skeknya itu ntar diupload setifnya, terus kita dapat tambahan poin. Misalkan waktu minggu nih, minggu Sabtu minggu tuh kan libur ya kuliah, nah itu bisa banget ikut seminar. Kenapa? Karena
selain dapat konsum gratis, dapat sertif, kita dapat tambahan nilai dan nilainya itu bervarian. Misalnya seminar dapat 3 atau 5, terus kayak lomba tuh bisa dapat kayak poinnya 8, terus kalau yang kayak organisasi kayak ketua bisa sampai 15 gitu kayak, terus poinnya dikumpulin tuh bisa cepet-cepet skripsi. Nah, jadi itu benar-benar memotivasi kita buat aktif. Nah, selain itu kita gak cuman ini ya kayak aktif kegiatan, tapi juga kita aktif nanya gitu kan ke dosen. Tapi nanyanya itu ini kita sudah koordinasi sama teman supaya kita nggak dianuin satu kelas. Kenapa nanyanya susah banget, jadi kayak lebih ke bertukar pikiran aja gitu. Diskusi gitu ya. Ya benar. Dan juga kayak kita tuh punya grup wadahan tuh, kayak teman-teman yang ambis nih bisa banget itu kita deketin. Ya nggak apa-apa ya, biar ketularan. Salah rantau gak punya motor kan ya, jadi suka banget punya teman motor, ajakin ke seminar, jadi ada yang bonceng gitu, jadi enak kemana-mana gitu. Feedbacknya anu ya, Bener. imbang gitu ya. Jadi buat ngerantau juga, oke, kita nyari teman ya guys, jadi gak bisa tumbuh itu sendirian, jadi kita harus punya teman supaya enak gitu kita bertumbuh bersama. Terus juga ada yang susah kita bisa dibantu. Ya. Terus juga jangan sampai cuma di kelas doang. Kenapa? Karena mahasiswa itu ya, itu privilege. Gak semua mahasiswa itu bisa aktif kan. Dan kita predikat kita mahasiswa, kita tuh bisa semuanya, kita bisa kayak, kan syarat lomba tuh KTM ya. Nah, jadi KTM kita tuh sangat-sangat apa ya? Jadi tiket supaya kita tuh berprestasi lagi. Jadi maksimalin itu sebaik-baiknya. Kita gitu ya. Oke, selanjutnya boleh nih Kak, nih ceritakan sejauh ini selama semester 1 pengalaman Kak Afiza yang paling berkesan selama di UIN Sunan Ampel Surabaya. Tentunya peradilan semu. Bener-bener itu tuh pengalaman yang sangat menyentuh aku tadi tuh. Nih ya, ini kan Peradilan semu. peradilan semu. Nah, aku kan tadi tuh ini baru aja jam 8 tadi aku ikut peradilannya. Bener hari ini. Sangat berkesan. Habis ini kan jam 8, ini udah jam 1 ya. Nah, habis peradilan aku langsung ke radio sini. Ini juga sangat berkesan. Karena masih maba udah diundang. Ini sangat gimana gitu ya. Alhamdulillah. Terima Senang kasih sekali. kakak-kakak. Di UIN saya itu ternyata ya, event kita tuh UIN, ternyata kita tuh bisa punya karir yang bagus. Nah, jadi kayak karir bagus gak cuman alma mater, tapi juga gimana kita tuh buat stand out gitu. Kita tuh nyari peluang jadi kayak tadi kayak aktif keluar, kita kayak jadi nambah portfolio kan. Kayak kita bisa diundang guys. Jadi banyak-banyak aja relasi dan juga pengalaman. Karena pengalaman itulah yang ngebawa kita ke jenjang karir yang tinggi. Gak mesti kita tuh harus univ yang paling top sedunia gitu, kita tuh bisa langsung dapat kerja. Enggak, semuanya itu karena skill kan. Jadi asah terus skill kita, apalagi di karir. Ya kalau aku kan hukum, jadi banyak-banyak portfolio yang bidang hukum seperti peradilan semua kayak itu ya. Terus juga kita ikut juga dalam seminar-seminar hukum, paralegal, pelatihan advokasi. Nah, semua itu bakal dapat poin supaya kita itu menarik menjadi advokat pada akhirnya, atau kayak jenjang hukum lainnya. Karena semua itu butuh nama pengalaman. Kita gak bisa berkarir tanpa pengalaman, karena bakal apa ya, pengalaman itu loh yang ngebikin kita jadi percaya diri buat ngelakuin karir kita. Ya, jadi kayak ada jam terbangnya, dan Banyak jam terbang gitu. iya, gak cuma teori aja yang di kelas itu kurang banget, karena itu bakal lupa juga. Tapi kalau yang jam terbang kita kayak keserap Turun langsung. keserap lahir batin kita, kayak oh gini caranya, gini caranya. Kalau di kelas mungkin banyak teori pelajarannya gitu kan. Itu Tapi nanti beda lagi kalau ketika udah di TKP-nya udah beda lagi. beda banget. Hukumnya masing-masing beda. Bener kak. Tuh guys. Gitu. Nah, sebelum lanjut, ini ada sedikit anu sih, bisa dibilang games tipis-tipis ya kak ya. Nanti jawabannya benar atau salah. Kalau kakaknya bilang benar, berikan alasan. Kalau salah juga berikan alasannya. Gitu. Yang pertama, kita perlu bermalas-malasan sekali dalam sepekan untuk recharging energi. Benar atau salah? Malas-malasan. Benar sih. Benar. Karena kita juga manusia. Jadi kita perlu healing. Jangan toxic productivity. Itu sih gagasan saya. Tapi kalau ada temen yang emang rajin banget sampai kayak gak bisa bermalas-malasan, itu
kalau di aku masih belum bisa karena aku juga apa ya masih manusia gitu lah, paham gak sih Kak, kita tuh aku pernah kayak gitu, aku malah tepar terus sakit. Jangan banget, jangan dilakuin sih. Pasti ada masa kita lelah, capeknya gitu ya. Hmm, Jadi butuh jeda gitu kan. betul. Oke. Yang kedua, kata pepatah, dengan membaca buku kita akan tahu isi dunia. Tapi sekarang, dengan sosial media, kita jauh lebih cepat mengetahui tentang dunia. Benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa ya? Karena kalau kita buka, kita kan baca buku, itu tuh kita fokus gitu. Dan juga di buku itu kita bisa merenung. Dan benar-benar nggak bisa nge-scroll ke lain kan. Kalau media sosial, kita tuh kita baca, tapi kita kayak keganggu gitu, ke distract sama sama hal lain gitu. Terus juga komennya tuh kadang ada buzzer, terus juga kayak kadang tuh itu tuh bisa informasi gitu kayak hoax gitu. Kalau buku tuh kan dari ahli ya, ada referensinya. Tapi kalau media sosial kadang tuh cuma influencer ngomong-ngomong dong, jadi kayak oh langsung oh aja gitu, kayak langsung ini bener padahal nggak di cross check. Jadi buku tuh masih diperlukan di zaman sekarang. Bahkan apa ya, kalau nggak ada buku kan ya maksudnya ya gini ya, buku tuh salah satu hal yang misalnya di negara maju, kita semua kan di Indonesia aja ya kayak digital, tapi di negara maju mereka tetap tetap baca buku walaupun mereka punya internet yang bagus, teknologi yang maju kayak di Jepang kan. Mereka screen time-nya aja kayak 2 jam 3 jam, di sini kita screen time-nya bisa sampai 15 jam. Nah, orang di negara maju itu tetap mengutamakan buku daripada teknologi karena buku itu ya hal yang nggak bisa diganti dengan apapun, even ebook gitu. Ebook tuh gak bisa dicoret-coret, yang dicoret itu agak susah ya, tapi kayak buku tuh bener-bener apa ya, kayak keluarga gasaan gitu, yang kayak nggak kepikiran sebelumnya. Ya gitu. Kayak di itu ya, kalau nggak salah di negara Swedia kan mereka itu kembali ke metode manual. Benar. Di tengah teknologi yang semakin canggih dan upgrade-nya semakin cepat dan banyak ya, tapi Swedia memilih untuk kembali ke manual karena dirasa bagi mereka itu lebih berpengaruh baik bagi generasinya mereka gitu kan. Kayak otak kita lebih aktif buat berpikir gitu. Di HP tuh gimana ya? Kalau dibilang tuh lebih cepat informasinya iya, tapi kalau berpikirnya itu agak agak sedikit lemot. Gitu loh Karena Kak. distraksinya banyak ya. Mungkin kita kayak scroll TikTok awalnya ngelihat influencer tentang pendidikan nih, ntar bawahnya udah velocity kan beda ya. Iya, langsung kayak branded ya. Langsung kayak jelek gitu nggak sih? Itu teman-teman. Jadi beberapa tips dari Kak Hafiza terkait membangun personal branding. Tadi yang pertama ada kita harus mendengarkan saran dari sekitar kita, itu perlu dan penting, akan tetapi jangan terlalu mendengarkan bukan saran ya, omongan yang negatif tentang kita. Nggak apa-apa kita sesekali mendengarkan, akan tetapi kita harus menyaring apakah itu memberikan dampak positif bagi kita atau dampak yang buruk buat kita. Kemudian yang kedua, jangan takut upload apapun di sosial media. Mungkin beberapa orang kayak ngejudge kita, apa sih, bikin apa sih gitu, tapi kita nggak perlu takut, nggak perlu merasa insecure ataupun pesimis ya. Pasti itu akan membantu kita untuk membangun personal branding ke depannya. Kemudian yang kedua, cara mahasiswa baru agar tetap produktif meskipun masih maba itu kan kadang adaptasi dengan wilayah barunya. Kemudian selain produktif juga bisa tetap mengembangkan minat, hobinya, potensinya seperti itu. Tadi kata Kak Afiza yang pertama aktif kegiatan, jadi baik internal ataupun eksternal. Kemudian harus disesuaikan ya dengan program jurusannya gitu, supaya nanti di akhir nanti bisa membantu jenjang karir kita juga. Kemudian yang kedua, kan emang pada dasarnya manusia tuh makhluk sosial, jadi jangan sungkan-sungkan kita ngajak teman-teman kita ketika aktif kegiatan gitu ya Kak. Kemudian selanjutnya memperbanyak relasi baik dari luar maupun dalam, dari kelas, fakultas, kampus maupun antar kampus gitu ya Kak. Karena barangkali ketika nanti kita butuh pekerjaan atau karir, salah satu rezeki kita mungkin dari salah satu rekan kita, relasi kita yang kita bangun sejak zaman kuliah, seperti itu. Nah, mungkin dari Kak Hafiza, sebelum penutup ada closing statement nih buat insan muda yang nyimak diskusi kita hari ini.
Oke, sebelum penutup, mungkin dari Kak Hafiza ada closing statement nih buat insan muda yang nyimak diskusi kita pada hari ini. Oke, buat teman-teman, please kalian kalau punya mimpi langsung dilakukan. Cari-cari kegiatan, tapi jangan ditunda, langsung daftar, langsung kayak kita tuh kita lakukan karena melakukan itu lebih terasa kan Kak, kayak terasa kita tuh jadi punya pengalaman. Jangan ragu lakukan aja karena kegagalan itu yang di masa muda ya. Kita habisin aja masa gagal kita. Karena mimpi-mimpi itu ya harus diwujudin sekarang juga. Jadi harus banyakin aksi nyata, jangan cuma jadi rencana. Iya, Gitu ya, Kak. betul. Oke. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada insan muda yang udah nyimak diskusi kita hari ini. Dan tetap stay tune terus di podcast kita selanjutnya, hanya di Monster Monday Mood Booster, Sufada Radio for Young Muslim Generation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.